Kita nulisin kreditator nggak? Nulisin. Itu bukti bahwa Alkitab mengajarkan kita untuk menghargai karya orang. Iya, iya. Jadi yang lagi heboh hari-hari ini jangan terlalu heboh. Ingatnya YouTube itu komersial. Iya. Yang kedua Alkitab ajarkan kita untuk menghargai karya orang. Orang lain, betul. Udah gitu aja. Yes. Thank you. Banyak Halo brother sister, kita ketemu lagi di My Life My Ministry. Kali ini sama sahabat saya yang luar biasa. Dia banyak orang tahu mungkin dia penyanyi rohani, tapi bukan cuman itu talentanya. Banyak banget, dia pencipta lagu, dia pengajar, dia pengkhotbah. Terakhir dia apa aja kayaknya bisa dia kerjain. Nih orang kalau lihat dia ya kayaknya iri itu. Tuhan banyak banget kasih talenta sama dia. Siapa dia? Ini dia Frankie Kuncoro. Yeay. Oh iya, bro gimana? Guntur Simbolan apa kabar? Ya, baik. Gimana kesibukan sekarang, bro? Kesibukan ya, gini-gini aja bro. Gitu-gitu aja ya? Gitu-gitu aja. Tapi ini tempat keren loh. Ini kita lagi pakai Unlimited Worship punya studio. By the way ingat gak? Terakhir kapan dari waktu kita kontak kan? Lu kan mau bikin podcast bareng gue kan? Betul. Terus gue ngomong, bro tunggu tempatnya jadi. Iya, bener. Iya kan? Akhirnya jadi. Jadi beneran loh. Ya mungkin nanti kita bisa kasih lihat sedikit ya tempatnya Unlimited Worship. boleh. Untuk ini untuk para penyanyi rohani justru bagus ya punya wadah ya kan, bisa berkarya, bisa menyuarakan, bisa ngasih tahu lagu originalnya. Betul. Gue lihat kemarin sekarang produce konten untuk eksklusif untuk First Media. Ya. Itu gimana? Dari bulan April kemarin, jadi kita dikontrak sama First Media. Itu juga lucu banget. Karena tempat ini sebenarnya lagi mulai dibangun itu, direnovasi di bulan Februari. Tanpa tahu mau kemana. Tahun ini? Iya. Tanpa tahu mau kemana. Sama sekali. Itu belum ada kontrak apa-apa? Belum ada, nggak ada. Waktu itu kita cuma memikirkan tentang gimana Unlimited Worship-nya tetap bisa hidup lagi untuk membuat konten-konten edukasi. Tapi lucunya ketika kita lagi tengah-tengah kebangun, April dikontak sama First Media, dan jadilah kontrak itu di mana kita bisa menjadi wadah bagi banyak teman-teman untuk bisa menyalurkan karya mereka. Iya. Begituan sih. Ya udah, jadilah tempat ini di sini. Gue senang sih. Kita beberapa kali kontakan sebelum itu bahkan ya. Apa yang bakal dilakuin. Karena sebenarnya dunia rohani harus punya wadah kayak begini. Setuju. Kalau enggak, setuju banget. Ya mereka juga nggak ngerti mungkin yang di daerah. Kita di Jakarta mungkin banyak medianya, cuman. Dan yang gue mau terima kasih sama seorang Guntur adalah karena Guntur yang pertama kali rekaman di sini. Iya. Pertama kali. Masih backgroundnya seng, lap, nggak ada memang antara lighting. Ingat ya, antara seng sama nggak punya duit itu memang sepaket sebenarnya biasanya. Itu seng by the way bekas dari bangunan di sini. Bangunan di sini, iya. Bekas bangunan rumah tua. Oke. Dijadiin dinding itu waktu itu. Dijadiin dinding ya. Ya tapi gue nggak ragu sih, maksudnya gue percaya apapun yang dikerjain seorang Frankie Kuncoro itu pasti ya jadi aja ya. Mungkin bukan gimana ya, cuman orang tuh terberkati gitu bro. Itu yang paling penting. Apa yang lo kerjain, dari yang lo kerjain orang bisa terberkati. Gitu. Amin. Ya sekarang lihat nih kita pakai Tascam juga. Asik. Pakai apa bro? Tascam. Iya ini luar biasa loh. Ini kita disupport ya kan, pakai mixernya langsung paket gitu kan. Bener, enak banget nih. Ntar kita inilah review produknya lah. Review pada sok tahu kita. Tapi ini emang keren, enak, bantu kita banget ya. Iya maksudnya gampang, lo nggak perlu apa-apa lagi, cuman colokin ini, headphone beres. Cakep. Langsung cakep ya kan. Oke, balik lagi bro. Gue mau nanya sebenarnya ya, kan lo berapa tahun udah melayani bro? Aku tuh kalau ngomongin masuk ke industri musik rohaninya. Itu tahun ini merupakan tahun ke-15. Wow. Makanya gue abis ini bakal bikin album baru nih. Judulnya 15. Iya. Mau bikin konser dedikasi untuk 15 tahun atau? Nanti tanggal 15 November. 15 November. Berarti Glenn, konten ini harus dikeluarin sebelum 15 November. Supaya orang-orang tahu. Oke, nah
gue di My Life My Ministry ini bro, gue selalu tanya ke orang yang gue ngobrol gitu, Ya. apa menurut seorang Frankie Kuncoro, apa korelasi antara worship dan relationship sama Tuhan? Kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita mengatakan di dalam Yesaya 43 ayat ke-7. Itu memang udah takdirnya manusia itu memang diciptakan untuk menyembah. Lihat aja kalau misalnya orang nggak nyembah Tuhan, dia bakal menyembah selain Tuhan. Kayak handphone, Iya. diciptakan memang untuk nangkap signal. Handphone tuh penyembah signal tuh. Ya, Karena kalau handphone nggak ada signal, mati. Nggak berfungsi. nggak berfungsi, nggak bisa berkomunikasi. Ya, Dia butuh signal. Apa jadinya manusia tanpa Tuhan gitu? Masih teman-teman memang udah dirancang dari awalnya kayak gitu. Yesaya 43 ayat 7. Iya. Kejadian 2 ayat ke-7 juga ngomong yang sama. Bahwa kita tuh memang tidak bisa terpisahkan dengan Tuhan. Itu yang membuat kita baru bisa menjadi hidup. Iya. Itu. Amos 5 ayat 6 dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi kalau bicara tentang worship yang sesungguhnya, itu adalah undangan untuk kita kembali melekat sama Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar nyanyi. Enggak. Nyanyi salah satu ekspresi. Nyanyi itu salah satu undangannya. Undangannya ya. Melalui nyanyian kita jadi intim sama Tuhan. I see. Cuma salah satu. Salah satu undangan dan salah satu ekspresi yang kita bisa berikan kepada Tuhan untuk mengingatkan kita kembali tentang pribadi Tuhan, karakter Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satu bentuknya nyanyian. Kayak orang gini loh. Iya. Gue pengen deket sama lo, ya kan? Kan medianya banyak. Bisa lewat makan bareng, Makan bareng, bisa lewat kita bikin karya bareng. bikin karya bareng. Kita bisa hangout bareng, misalnya bisa bikin staycation rame-rame. I see. Medianya banyak, tapi ujungnya cuma satu, untuk membawa gua sama lo bisa deket. Bisa dekat. Iya benar. Yang Tuhan cari itu keakraban. That's worship. Ya artinya di balik nyanyian justru banyak hal yang harus dibangun lagi gitu ya. Dan kalau kita lihat perjanjian baru, kata worship itu paling banyak dipakai itu dengan kata proskuneo. Proskuneo. Nah proskuneo itu artinya yang ini ternyata. Proskuneo itu artinya adalah hubungan apa ya? Yang begitu, proskuneo itu artinya mencium. Ya, aku ingat. Mencium. Mencium. Artinya apa? Bahwa penyembahan itu bicara tentang keintiman. Kita nggak mungkin bisa cium seseorang Tanpa kalau kita nggak kenal. Ya. Tanpa hubungan itu. Tanpa hubungan. Yohanes 4 ayat 22 ngomong kayak gini. Bagaimana kamu bisa menyembah kalau kamu nggak kenal? Kamu menyembah, tetapi kamu nggak kenal. Yohanes 4 ayat 22. Tetapi kami menyembah yang kami kenal. Berarti esensi dari penyembahan itu sebenarnya apa? Pengenalan. Gitu. Jadi kalau tadi bicara tentang worship dan relationship, ya worship is relationship. Nggak bisa worship tanpa relationship ya. Gak bisa. Penyembahan tanpa keintiman ya bukan penyembahan. Ya udah nyanyi aja. Nyanyi doang, atau mungkin cuma beraktivitas, atau paling cuma berkarya, atau paling cuma mencapai sesuatu yang kita menganggapnya kita udah kasih semua buat Tuhan. Iya. Buat apa? Ingat nggak? Ada satu cerita Alkitab. Ini cerita tentang worship, yang selama ini mungkin orang nggak pernah kepikir. Ada kisah di Alkitab dikatakan tentang cerita anak muda yang kaya. Tahu? Dia itu punya semuanya. Ya semuanya. Dia punya semua pencapaian dan dia merasa dengan pencapaiannya dia bisa membeli surga. Nah, singkat cerita, dia kan nanya sama Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa beroleh hidup yang kekal?" Iya. Ya kan? Terus Yesus kan ngomong, "Perintah yang kamu tahu udah kamu lakukan belum?" "Oh, aku udah tuh." Udah semua tuh lakukan. Dia itu begitu sukses secara ukuran jasmani, sukses banget nih orang. Udah muda, kaya, moralitasnya jempol. Kurang apa coba? Iya. Tapi Yesus ngomong kayak gini. Oke, kamu udah lakukan semua. Oke, sekarang jual semua. Kasih sama orang-orang yang miskin yang membutuhkan. Follow me. Wow. Tahu nggak? Alkitab tuh sebenarnya artinya mau ngomong kayak gini. Udah lupakan semua. Gue cuma pengen deket sama lu. Gue cuma pengen hubungan sama kamu. Dan yang kedua yang aku belajar dari firman itu, kalau Tuhan menawarkan sesuatu, artinya Tuhan punya sesuatu yang lebih baik daripada semua pencapaian manusia. Iya. Dan yang ketiga yang aku belajar dari cerita itu sebenarnya bicara kayak gini. Kalau Tuhan suruh kita untuk nempel sama dia, karena dia mau tunjukkan jalan-jalan yang baru. Ada sesuatu yang jauh lebih indah yang Tuhan mau nyatakan. Betul.
Iya. Jadi bicara tentang worship sebenarnya dari cerita anak muda yang kaya itu sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu pengen dekat sama kita. Satu ayat terakhir nih, kalau bicara tadi worship relationship. Iya. Di situ dikatakan di dalam 1 Korintus 1, gue lupa ayat 9 kalau nggak salah. Dikatakan gini, Tuhan yang memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya adalah Tuhan yang setia. Yes. Amin. Arti firman itu artinya apa? Tuhan akan terus panggil kita supaya kita bisa intim dengan Dia. Inisiatif hubungan selalu datangnya dari Tuhan malah ya. Benar. Panggilan itu datang dari Tuhan. Makanya Tuhan seringkali ketok pintu kita. Iya. Guntur, nempel dong sama aku. Guntur, ayo sudahlah. Iya. Ayo Guntur baca firman. Guntur, Dia mau kita untuk nempel. Betul. Seperti Bapak pengen nempel terus sama anaknya. Gue yakin juga sih teman-teman di luar mungkin Iya. yang lagi nonton konten ini gitu. Mungkin selama ini mereka kayak ngerasa gimana caranya gue punya hubungan sama Tuhan ya gitu ya. Tapi kayak nggak ngerti bagaimana caranya. Sebenarnya gampang sih. Lo mau kenal sama Tuhan itu baca firman. Itu yang paling pertama. Kenapa tadi Kiki beberapa kali dia sebutkan firman ya. Dia ambil ayat karena pengenalan Tuhan itu kalau tadi worship salah satu cara untuk kita kenal kita dekat sama Tuhan. Kalau kalau baca firman itu kayaknya satu-satunya kita mengenal Bapa gitu. Betul. Bagaimana dia apa yang dia perintahkan, apa yang dia mau untuk kita lakukan dalam hidup kita, itu firman Tuhan udah. Alkitab itu menceritakan semua permulaan yang terjadi. Ya. Kalau kita mau tahu tentang siapa Tuhan, orang kalau memang mau dekat sama seseorang, dia harus cari tahu tentang orang itu. Ya. Kita kalau mau dekat sama Tuhan, carilah tahu dari apa kata firman Tuhan. Yes. Kita menuliskan dari bagaimana semuanya diciptakan. Terus sampai kepada apa? Wahyu, kekekalan. Ya, kekekalan. Jadi dari permulaan sampai kepada sesuatu yang nggak ada batasnya, nggak ada ujungnya. Itu bicara kekekalan. Dan semuanya ada di Alkitab. Yes. Makanya aku merasa bahwa kehidupanku, pelayananku, cara berpikirku tuh mulai berubah semenjak aku banyak baca firman. Amin. Setuju gue. Itu kalau nggak ada firman, kita kayak nggak punya, kayak bangunan tanpa pondasi. Iya. Ya. Kelihatannya indah, kelihatannya megah, tapi kekuatannya nggak ada. Begitu ada banjir, badai, angin datang, selesai kita. Iya, betul, setuju. Nah, ini menarik banget kan. Terus abis itu tentang bagaimana tadi lo bilang lo masuk di industri musik rohani. Cuman gini, lo kan bukan cuman nyanyi dan memikirkan karir lo. Gue lihat ya lo tuh ngasih media untuk orang-orang yang lain. Kan? Gue lihat di Unlimited Worship ngasih kesempatan. Ayo kalau misalnya kalian punya karya, kita akan create kontennya, kita akan masukkan di beberapa media yang memungkinkan orang kenal. Kenapa lu punya hati itu, bro? Karena nggak semua orang gue rasa mau repot-repot untuk orang lain gitu. Dan itu lo lakukan. Kalau kita cinta sama seseorang, apa yang ada di hati orang itu juga di hati kita. Ini bicara Yesus ya. Kalau kita cinta Tuhan tuh, hati Tuhan tuh selalu ada buat manusia. I see. Suatu kali Om Kris Manusama dia ngomong gini, Ki, kalau kamu memperhatikan biji mata Tuhan, kamu diperhatikan sama Tuhan. Amin. Itu kata-kata itu begitu merema sampai hari ini. Di mata Tuhan, hal yang paling terbesar menurut aku sih, itu manusia. Kalau enggak dia nggak mungkin rela mati, turun ke dunia, cuma buat manusia. Betul. Ya kan? Betul. Terus apa lagi? Tuhan datang ke muka bumi bukan untuk uang, bukan untuk jabatan. Dia datang tuh untuk kita. Itu. Jadi kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan cintai, ya itu baru bukti bahwa kita benar-benar cinta Tuhan karena kita mencintai yang Tuhan cintai. Ya, itu dia. Dan yang kedua yang aku belajar, kenapa aku mau melakukan ini? Melayani itu adalah yang terbesar. Roma 15 ngomong kayak gini, strength is for service, not for status. Ya. Pelayanan itu kekuatan, itu harusnya dipakai untuk melayani, bukan untuk menyombongkan diri. Ya. Dan bukan untuk cari status. Setuju. Karena ternyata yang terbesar adalah yang melayani. Dan menariknya gini, semakin aku menabur kemurahan hati bagi banyak orang, semakin aku dikejar juga banyak kemurahan terjadi di hidupku. Amin. Jadi karena kita ngerti prinsipnya,
membuat kita jadi jauh lebih mudah melakukannya. Jadi daripada actionnya jauh lebih dalami dulu nilainya itu ya. Karena aku suka banget ada satu bagian firman, kalau nggak salah di Amsal ya dikatakan, orang yang suka menabur itu dunianya akan semakin lebih besar. Kalau orang yang egois mikirin diri sendiri, cuma dirinya bicara cuma tentang aku dan aku. Tapi kalau misalnya kita berbagi sama orang lain, itu dunianya jadi aku, kamu, kita, mereka, lebih luas tuh dunia. Perspektif kita lebih luas. Iya. Dan gue cuma kepingin satu hal kalau bicara topik ini. Gue cuma kepingin suatu kali kalau gue nggak ada orang-orang yang paling nggak bantu keluarga gue, Ya, ya kan? Ada orang-orang yang, dan ini gue lagi mewariskan nilai buat apa? Terutama buat anak-anakku. ya. Supaya mereka lihat bahwa mereka punya seorang ayah yang hidupnya nggak cuma mikirin diri sendiri. Iya. Dan mereka suatu kali akan melakukannya kepada orang-orang lain juga. Juga betul. Jadi aku udah mikirin, makanya terakhir aku tulis lagu tuh bro. Suatu saat nanti, itu lagu itu bicara tentang gue tuh bayangin hari dimana gue meninggal. Gue kepengen suatu kali ketika gue meninggal banyak orang akan memberikan kesaksian, testimoni, bagaimana gue pernah nabur sesuatu bagi hidup mereka dan mereka merasa diberkati dan mereka mungkin akan berterima kasih, nggak bisa lagi sama gue tapi sama siapa, membalas kasih itu kepada siapa, anak-anakku, istriku. Iya. Jadi Wow. semua yang dilakukan ini sebenarnya ya untuk Tuhan, untuk orang, tapi juga aku melakukannya buat keluargaku juga. Aku kepengen kalau misalnya suatu kali aku nggak ada, mereka tuh nggak susah karena ada orang-orang yang akan bantu mereka. Ya, pasti bro. Sesimpel itu sih. Ya. Firman Tuhan juga bilang kan Tuhan memelihara keturunan orang benar gitu. Betul. Ya. Oke, dalam banget ya. Loh, gue Jadi kayak dalam ya. gue kayak lagi wawancara pendeta. Tapi thank you. Ki. Padahal di wawancara pendekar. Thank you. Ki. Jadi gini, sebenarnya mungkin lu bisa kasih pesan, gue yakin banyak sekali di luar sana ya, kayak gue aja di Instagram gitu atau di YouTube mereka bilang, bang gue ada lagu, gue ciptain lagu, gue punya karya, dengerin, mereka kasih link gitu, kayak gimana bang, gue pengen lagu ini bisa dikenal banyak orang, bang boleh nyanyiin nggak? Gue yakin lu pasti banyak juga orang dapat. Nah menurut lo coba kasih tahu langkah apa yang harus dilakukan supaya sebenarnya kita berkarya nggak usah tergantung orang lain, apa yang harus dimulai Ki? Ya. Kalau teman-teman punya karya, Ya. jangan kejar. Pertama, yang harus dikejar itu bukan karya itu meledak nggak meledak. Ya, Goalnya setuju, bukan itu. Setuju. Tetapi jadikan karya itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu nyata di hidupmu. Amin. Itu dulu. Oh penting banget. Karena bicara tentang lagu atau karya yang keluar itu harusnya tuh personal dulu. Ya. Kita sama Tuhan dulu. Ya. Begitu itu beres, Ya. baru pergi ke langkah berikutnya. Bawa lagu itu ke orang-orang sekeliling kamu. Gak usah mikirin sampai ujung dunia dulu. Yes, paling enggak teman-teman di gereja gitu ya. Kalau mereka diberkati, daerahmu akan diperluas. Setuju. Itu berangkatnya dari sana. Dan yang ketiga, semua lagu kalau mau benar-benar jadi berkat dalam skala yang besar, itu semua ada waktunya. Iya, nggak instan. Setuju gue. Dan sesuatu yang lahir dari proses membuat kita tuh jadi lebih menghargai. Ya, Orang kalau semuanya gampangan, itu dia merasa ya gampang datang dan gampang pergi. Tapi kalau sesuatu yang lahir dari proses, kita itu benar-benar menghargai pencapaian yang Tuhan udah lakukan dalam kehidupan kita, nggak nganggap remeh. Itu loh. Jadi teman-teman enjoy the process. Kalau kalian memang bersyukur ada Unlimited Worship hari ini. iya, Kerinduan Unlimited Worship adalah bisa menjadi wadah untuk teman-teman juga bisa teredukasi, juga bisa berkarya. iya. Gue dengar beberapa kali ya kita ngobrol, visi lo tuh bisa Unlimited Worship tuh bisa kerjasama sama gereja-gereja dimanapun berada untuk memperlengkapi tim musik, tim praise and worshipnya, bener kan? Jadi ada kemungkinan kayak Unlimited Worship Team justru dibangun di seluruh kota dengan kerjasama dengan gereja. Ya. Setuju banget. Jadi dari tempat ini kita rindu ke depan. Gimana pun juga namanya pelatihan itu tuh, aku ngerasa tetap harus ada dua media. Satu memang bisa dilakukan secara online, tapi yang kedua juga perlu waktunya tatap muka. Nah kalau udah bicara tatap muka, itu jangkauannya lokal. Tapi kalau virtual jangkauannya global. Antara global sama lokal itu harus
Iya. Satu paket. Satu paket. Satu paket. Tujuannya apa? Supaya dari daerah lokal pun akan muncul begitu banyak pengajar. Iya, iya. Gitu. Jadi kerinduannya memang salah satunya Unlimited Worship ini memang bisa mencetak, mensejahterakan lah bisa dikatakan. Selain para pengajar ini bisa membantu atau memperlengkapi banyak orang, tetapi melalui kenapa nggak kita ciptakan wadah di mana mereka juga bisa hidup dari sini? Iya. Setuju. Kenapa enggak gitu loh? Karena Ada orang-orang yang menghargai gitu. sangat gitu loh. Aku rasa ini momentum dan dengan adanya media online seperti ini dengan ada namanya website, aplikasi, Iya. itu memungkinkan kita untuk punya jangkauan yang luas dan banyak daerah nanti. Jadi menariknya gini bro, by the way, nanti di website kita yang baru akan kita launching nanti ada kolom khusus untuk siapapun yang mau join sebagai trainernya kita. Iya. Dan gua mau nodong lu hari ini nih. Oh iya, dengan senang hati gua. Salah satunya kita akan bikin video edukasi ya. Iya, iya. Seorang Guntur Simbolon pengen ngajar apa? Nanti tunggu aja di Unlimited Worship. Iya. Apapun yang ada di hatinya, Dengan apapun yang senang menjadi strength-nya Betul. harus disampaikan. Karena itu bakal jadi legacy loh buat generasi berikutnya. Iya. Bisa jadi generasi 20 tahun di bawah kita nggak kenal siapa kita, tapi at least mereka suatu kali bisa tahu nilai-nilai hidup kita yang pernah kita tabur buat generasi ini. Menurut gua jejak digital itu legacy. Kayak gini ya, kita rekam, semoga teman-teman ada inspirasi dari sini, ada pembelajaran ya kan. Dan kita nggak pernah tahu konten ini bakal nyangkut ke siapa. Makanya itu dia Itu maksud menarik. gua. Itu dia maksud gua. Nah, ini yang lagi seru nih, Ki. Yang lagi rame dibicarakan. Asik, gini nih. Gimana tanggapan lo? Lagu-lagu rohani perlu izin atau royalti kalau dinyanyiin di gereja-gereja. Ini Gimana menurut lo? udah beberapa kali dibahas juga nih. Seru. Jadi gini. Kita Mungkin ada juga yang baru dengar. ya, baru dengar. Hari ini aku udah di WhatsApp puluhan orang ya, jadi belum aku balas. Ya gimana tanggapan seorang Frankie Kuncoro gitu. Lagu lo kan pasti kayak ku yakin kau hadir di sini. Gua rasa semua gereja pernah nyanyiin itulah. Kaya juga sih lo kalau ada royalti. Iya bener dong. Gimana Ki? Jadi gini, membuat sebuah karya, kita ngomong dari sudut pandang hukum di Indonesia dulu. Ya. Ya. hukum. Jadi jangan ngomong kebiasaan gereja dulu deh. Tapi kita ngomong hukum di Indonesia. Di Indonesia itu ada aturan main ketika sebuah karya itu dibuat. Ya. Jadi setiap karya cipta itu harus memiliki dua hal. Satu namanya hak moral. Ya. Ya. Ini Yang nggak kedua, tertulis nih ya? Hah? Hak moral ini? Itu ada aturannya. Ada ya? Ada. Oke. Undang-undang tahun kalau nggak salah tahun 90 apa nomor berapa? Aku lupa. Ada. Ada tentang karya cipta. Barusan diperbarui juga. Iya. Ada penambahan beberapa klausul yang menarik. Di hak moral itu. Hak moral yang kedua hak ekonomi. Itu wajib diberikan sebenarnya. Nah, kalau kita ngomong tentang konteks gereja, memang untuk bisa merubahkan sesuatu itu memang nggak bisa langsung Iya. untuk menghargai. Apalagi udah puluhan tahun berjalan. Puluhan tahun, ya benar. Nah, semenjak apalagi gini, ini ramenya itu semenjak gara-gara ada ibadah online. Iya. Lu sepakat sama gua nggak? YouTube itu komersial apa non komersial? Jawab. Komersial. Komersial. Iya. Oke. Instagram komersial apa non komersial? Komersial menurut gua. Komersial itu semua dibangun di atas hitungan saham dan segala macam. Ada bisnis di balik itunya semua, gitu. Jadi itu bukan sebenarnya memang prinsipnya secara basic itu adalah platform komersial. Platform komersial ujungnya pasti selalu komersial. Nggak mungkin nggak. Iya. YouTube sekarang yang dilakukan sama dia. Jadi ini aturannya YouTube nih. Ini bukan aturannya publishing. Iya. Aturannya YouTube adalah kalau kamu pakai lagu orang di sana, itu wajib izin atau mencantumkan ini, kalau enggak bakal di take down. Selalu ada hitung-hitungannya. Kamu sampai angka subscribers tertentu bisa monetize. Ujungnya apa sih? Mulai diperhitungkan. Komersial. Sebenarnya itu bicara itu. Iya. Nah, yang terjadi sekarang kenapa diributkan? Nah, publishing ini sebenarnya menjadi penengah antara streaming platform dengan pengguna dari lagu-lagu tersebut sebenarnya. Gitu. Jadi dia jadi penengah supaya kamu punya ibadah nggak di take down. Kami ajarin caranya. Gitu loh. Daripada ibadah yang udah diupload ke YouTube di take down. Di take down. Gara-gara nggak memenuhi persyaratan itu. Betul.
Wah keren, berarti ini patut tahu nih teman-teman yang mungkin selama ini kalian masukin video ibadah tapi nggak tahu tentang peraturan ini. Dan ingat, algoritmanya YouTube, gue cukup yakin, semakin kesini akan semakin komersial. Iya. Dia begitu melindungi para konten kreator atau pencipta lagu, publisher yang ada. Karena itu yang menjadi apa? Itu memang partnersnya dia. Kalau dia nggak ada konten, nggak ada karya, ya siapa orang akan mengcover menggunakan lagu, nggak ada. Aku suka banget kata-katanya almarhum Glenn, dia ngomong kayak gini, semuanya itu berawal dari lagu. Nggak ada lagu, mau ngapain kita? Sepi dunia ini kayaknya. Sepi. Mau ngomong apa? Perasaan mana yang mau diwakili? Ya. Iman seperti apa yang kita mau katakan? Ya kan? Itu kan semua ini terwakili melalui lagu gitu. Nah, kalau di gereja kalau aku sesimpel ini, terlepas dari ada nggak adanya YouTube platform, saya rasa akan lebih bagus kalau kita mendukung teman-teman yang melayani sebagai seorang pencipta lagu. Dengan apa? Berikanlah hak moral. Gak usah mikirin duit-duit dulu lah. Tapi hak moralnya. Kalau kita bisa mencantumkan teks lagu, harusnya bisa dong nampilin yang ciptain siapa. Yang ciptain siapa, ya. Dan itu penting, itu untuk menghargai. Karena itu yang Alkitab ajarkan sama kita. Aku seneng banget tuh, Alkitab tuh luar biasa banget. Kalau kita baca kitab Mazmur, Bro mesti lu pernah lihat ada tulisan gini, Mazmur Daud menurut lagu siapa? Ya, Bani Korah lah. Ada kan? Ada. Mazmurnya siapa menurut lagu siapa? Alkitab nulisin kredit title nggak? Nulisin. Itu bukti bahwa Alkitab mengajarkan kita untuk menghargai karya orang. Iya. Jadi yang lagi heboh hari-hari ini jangan terlalu heboh. Ingatnya YouTube itu komersial. Yang kedua Alkitab ajarkan kita untuk menghargai karya orang lain, betul. Udah gitu aja. Yes. Thank you. Banyak banget gue rasa edukasi ya makan hari ini ya. Banyak hal-hal yang justru lo sampein mungkin teman-teman yang nonton baru tahu gitu tentang peraturan-peraturan ini, dan itu bagus banget. Nah Ki, terakhir nih ya. Terakhir. Gue pengen tanya tentang ayat ini. Atau sebelum konten ini buat, gue teringat ayat ini dan gue pengen tanya, gimana menurut lo tentang Markus 9 ayat 35? Apa tuh? Bilang gini, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Gimana menurut seorang Frankie Kuncoro tentang ayat ini? Yesus mengajarkan sebuah nilai yang dia hidupi sih. Ya, itu nilainya Yesus. Kalau kita pengen pencapaian terbesar dalam hidup ini adalah ketika ada orang-orang yang diuntungkan melalui hidup kita. Yes, harus itu. Bukan tentang apa yang bisa datangkan keuntungan buat kita, bukan cuma itu. Ya. Kita itu baru jadi berarti kalau ada orang lain loh. Iya. Lu punya karya paling hebat, kalau nggak ada yang mau denger gimana? Yang denger kita sendiri. Iya, paling nggak nyokap gitu ya yang hargai. Lu punya penemuan paling hebat. Lu bisa bikin pesawat yang paling hebat, tapi nggak ada yang mau naik. Nggak ada gunanya. Nggak ada yang mau jadi pilotnya. Yeah. Artinya dalam kehidupan ini kita tuh selalu butuh orang lain. Makanya aku ngomong pencapaian terbesar dalam hidup ini adalah ketika hidup kita itu membawa banyak keuntungan bagi orang lain. Nah ayat itu menggenapi. Untuk kita bisa membawa keuntungan bagi banyak orang, jadilah pelayan. Pelayan itu apa sih? Orang yang nggak merasa yang nggak egois, nggak mau menang diri sendiri. Pelayan itu adalah seseorang yang belajar melihat kebutuhan, peka sama kebutuhan dan mau menjawabnya. Pelayan itu adalah orang yang pribadinya ramah. Lu pernah datang nggak ke restoran gitu? Ada pelayan yang mukanya jutek gitu. Kesel nggak kalau lihat model pelayan kayak gitu? Bisa-bisa nggak jadi makan. Kalau kita makan di restoran Jepang gitu kan, masih gitu kan? Iya, sampai nunduk lagi. Nunduk lagi, iya. Bayangkan kalau si pelayan itu kita masuk, habis itu diemin aja. Kayak suruh duduk itu tapi nggak ada ramahnya gitu. Iya. Kayak suruh apa aja gitu. Terus begitu kita ngangkat tangan gitu. Mas, mau pesan gitu. Main HP. Kalian. Ambil aja sendiri mas. Habis itu, paling jengkelnya lagi apa? Kalau kita nggak dibantu.
Makanan yang paling enak di sini apa sih? Iya, iya. Ya, cari sendiri aja mas. Iya, iya. Tapi seorang pelayan adalah seseorang yang ramah yang aku belajar. Dia berusaha kalau ada kebutuhan dia akan segera datang. Segera datang. Kalau ada orang minta bantuan dia akan berikan solusi yang terbaik. Iya. Bahkan selalu berpihak kepada orang lain. Nah orang-orang yang peka kebutuhan ini, aku percaya orang-orang yang dipercaya banyak hal. Makanya dia jadi nomor 1. Contoh nih dalam konteks dunia marketplace ya. Ada orang buka restoran, ada orang yang butuh makan, ya. Tetapi kan di tengahnya ada gap nih, nggak ketemu. Bisa jadi kalau misalnya dia nggak punya duit buat promo, yang nggak bakal ketemu sama yang beli makanan. Terciptalah sebuah aplikasi, karena orang itu melihat sebuah kebutuhan, dipertemukan antara yang punya restoran sama yang butuh makan, dengan modal kendaraan, modal motor, menengahi dari aplikasi, dia menjawab itu semua. Sekarang omsetnya kan gila. Iya sih. Ada tempat-tempat terpencil yang nggak pernah berpikir di situ ada ternyata jual pecel lele enak banget, kita nggak pernah tahu. Gara-gara kita buka aplikasi, kita sangat terbantu, kita bisa kenyang, orang bisa diuntungkan, restoran bisa diuntungkan. Nggak kaget aplikasinya jadi nomor 1. Nomor 1. Iya benar. Siapa yang bisa menjawab kebutuhan orang lain, siapa yang peka, siapa yang mau melayani, akan menjadi yang terbesar. Ya, keren banget Ki. Nah, sama kalau kenapa Unlimited Worship ada, karena aku lihat bahwa hari ini talenta begitu banyak, tapi wadahnya nggak ada. Benar. Itu. Benar. Yang kedua, kebutuhan begitu, mereka pengen berkarya, tetapi minim mentor. Butuh dipertemukan antara mentor sama mentinya. Karena kalau orang-orang nggak diperlengkapi nggak bakal bisa signifikan. Gue percaya nasib kita berdua ini akan berbeda, jauh lebih bagus. Kalau ada yang mentoring kita secara intentional. Di bidang musik? Di bidang apapun juga. Iya. Seseorang yang dimentor itu pertumbuhannya jadi lebih bagus, lebih cepat. Betul, setuju. Dan punya networking yang udah dibuka. Setuju banget. Kalau nggak bisa. Dan kita udah ngeliat di generasi kita, kita tuh cari sendiri karena memang nggak ada, kadang-kadang bingung. Kita browsing sendiri, ya udah akhirnya kita bisa hari ini karena kasih karunia Tuhan juga, makanya gue pengen menjawab itu aja. Dan yang ketiga, kenapa Unlimited Worship ada? Karena melihat kebutuhan begitu banyaknya orang yang mudah mendengar tentang Tuhan, tentang kabar baik, tentang kasih dan pengharapan itu melalui lagu dan media. Kenapa nggak kita pakai itu untuk membangkitkan orang-orang yang kompeten, yang punya hati, karakternya benar, akhirnya bisa menyuarakan kasih, pengharapan kepada banyak orang. Nah, siapa yang memperhatikan itu? Makanya juga diperhatikan sama Tuhan. Nah, Unlimited Worship bisa ada karena apa? Salah satunya saya percaya karena kita belajar peduli sama orang. Ini bisa ada karena apa? Ya Taskam. karena Karena Taskam kita bisa. Iya, benar. Iya. Karena support dari dia memediasi, dia bikin ini jadi terlihat mudah gitu. Kenapa distributor bisa kerjasama dengan kita di Unlimited Worship? Karena salah satunya mereka melihat kebutuhan yang ada. Dan Unlimited Worship bisa menjadi platform yang bagus untuk bisa menyuarakan ada solusi nih buat gereja juga. Iya. Tuh. Masuk. Keren. Ya udah. Banyak banget pasti yang akan diobrolin ya. Aduh teman-teman, semoga pembicaraan kali ini dengan Frankie Kuncoro bisa memberikan inspirasi dan jawaban yang mungkin selama ini kalian pertanyakan gitu. Jadi berarti ada kemungkinan untuk mereka yang nonton akan di mentoring Kiki. Bisa jadi. Juga Guntur. Ya, jangan lupa, jangan cuma gue doang, Guntur. Iya, tapi ya benar-benar gue pun sampai sekarang di mentoring baik secara marriage life, ke kualitas kerohanian gue sama Tuhan gitu, ada yang mentor gitu. Kalau enggak ya kita lari kemana-mana dan pakai pengertian sendiri kemana-mana. Benar. Jadi teman-teman, kalau kalian mungkin bingung gitu kayak hidup gue nggak ada yang mentor ya, semua gue jalanin sendiri dan akhirnya kok gue terlalu jauh gitu ya, mungkin ini saatnya kalian butuh mentor gitu ya. Di gereja lokal kalian, dimanapun kalian berada gitu. Sekali lagi terima kasih, thank you Kiki. Thank you bro. Unlimited Worship sukses terus. Thank you. Semakin menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Talenta baru. Oke lah, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu semuanya. God di bless. My Life, My Ministry. God bless.